wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat berjudul Peradaban Islam pada Masa Kerajaan Safawi di Persia. Pembahasan yang pertama, proses awal berdirinya Kerajaan Safawi. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Yang berdiri di Adarbil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Sofi ad-Din 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yaitu Kerajaan Safawi. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli-ahli bid'ah. Tarekat yang dipimpin Sofi ad-Din ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keamanan yang besar pengaruhnya di Persia, Cina, dan Anatolia. Kerajaan ini mengatakan Syiah sebagai madhab negara. Pembahasan yang kedua, B. Kontribusi peradaban Safawi dalam bidang seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas genderut, dan istana Cihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Pembahasan yang ketiga, C. Keadaan politik dalam kerajaan Safawi. Kondisi memperhatinkan kerajaan Safawi bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima, Abbas, naik tahta. Ia memerintah dari tahun 1587 sampai 1629 Masehi. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas dalam rangka memulihkan politik kerajaan Safawi adalah: 1. Mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat. 2. Pemindahan ibu kota ke Isfahan. 3. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qiblas atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia dan Cirkassia yang telah ada sejak Raja Tam I. Yang keempat, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Dan yang keenam, berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pada khutbah Jumat. Reformasi politik yang dilakukan oleh Abbas I tersebut berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Pembahasan yang keempat, B. Kondisi ilmu pengetahuan. Kerajaan Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, khususnya ketika Abbas I berkuasa, tradisi keilmuan terus berkembang. Berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Safawi tidak lepas dari suatu doktrin mendasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Kaum Syiah tidak seperti kaum Sunni yang mengatakan bahwa ijtihad telah terhenti dan orang mesti taklid saja. Kaum Syiah tetap berpendirian bahwasanya mujtahid tidak terputus selamanya. Pembahasan yang kelima yaitu kehancuran kerajaan Safawi. Kehancuran kerajaan Safawi dikarenakan karena
Kehancuran kerajaan Syafawi dikarenakan 1. Pemimpin yang lemah, 2. Korupsi dan kehidupan mewah, yang ketiga ketergantungan pada militer asing, yang keempat konflik internal dan pemberontakan, yang kelima ancaman eksternal, dan yang keenam penaklukan oleh Afghanistan. Kehancuran kerajaan Safawi mencerminkan betapa pentingnya stabilitas politik, pemimpin yang kompeten, dan manajemen pemerintahan yang baik untuk menjaga keberlangsungan suatu kekaisaran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.